budaya positif merupakan suatu nilai atau keyakinan dan kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan berpihak kepada murid sehingga pada prosesnya dapat mewujudkan murid yang berpribadi kritis, punya rasa tanggung jawab yang tinggi, dan memiliki rasa hormat dan kasih sayang dengan memandang kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Membingkai kata di atas kanvas penuh warna agar engkau menjadi lukisan berharga dalam cinta yang maha perkasa. Dalam asa ingin kubahat kata membingkai makna di atas batu berkilau cahaya agar engkau menjadi prasasti dalam cinta yang maha tinggi. Dalam asa ingin kuukir makna membingkai kansa di atas kayu sekuat baja agar engkau menjadi tumpuan dalam cinta yang maha memberi kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semuanya bisa meningkatkan bagaimana komunitas yang kita bangun ini ternyata menjadi komunitas yang efektif untuk kita semuanya. Dan kemudian juga cerdas, inovatif, soleh itu semuanya sudah kita bangun di situ. Karena apa? Profil pelajar Pancasila ini berkaitan dengan yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan kan solehnya gitu. Kemudian berkebinekaan global, kaitannya dengan apa? Nasionalisnya. Kemudian mandiri, lalu bergotong royong, bertanam kritis dan kreatif. Nah, makanya ya, jadi kita harus gitu ya. Jadi karena kalau tidak begitu ketinggalan Pak ya. Jadi namanya ilmu itu ternyata tidak pernah ada yang luber ya. Kalau ilmu itu semakin bertambah kita semakin merasa kurang gitu ya, seperti itu. Jadi Ibu dan Bapak saat ini izin saya berbagi kepada Ibu dan Bapak awal pemimbasannya itu mengajar saja Ibu dan Bapak, yuk bergerak gitu. Saya sudah merasa tergerak, makanya dari kemarin izin saya sampaikan ayo gitu ya. Dan komunitas kita yang hanya beberapa, saya merasa bahwa inspirasi menulis itu ya, ada komunitas kita inspirasi menulis luar biasa. Ternyata menulis itu bukan hanya milik guru bahasa Indonesia, tetapi milik siapapun. Ketika tergerak ini rencananya terbayar, ini launchingnya itu nanti pada saat itu ya panutan itu nanti kita ada karya yang kita publikasikan luar biasa Pak, sudah ada. Nah itu sudah bagian dari bagaimana kita sudah mulai, dan nanti kolaborasi yang terbayang itu nanti kita tetap sebetulnya sudah pernah kita lakukan, hanya beda namanya saja ya kan ya. Kayak kita kan misalnya ada pameran itu melibatkan guru seni, melibatkan guru IPS dan sebagainya, tapi kita tidak mengatakan bungkusnya itu kolaborasi gitu ya. Itu saja Ibu dan Bapak, dan pada intinya kaitan dengan budaya positif. Jadi di guru penggerak ini kita dikembalikan lagi ke bagaimana peran sebagai seorang guru seperti halnya yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan filosofinya yang berkaitan dengan Ingarso Sungkulodo, Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Bagaimana di depan itu betul-betul bisa menjadi contoh, di tengah bisa membersamai, di belakang memberikan motivasi. Intinya ke sana. Dan nanti Bu Yanti mungkin akan menggambarkan sedikit kaitan dengan budaya positif gitu ya. Jadi saya sendiri membelajarkan di kelas itu belajar dari bagaimana menegur anak. Jadi di guru penggerak itu yang terbayang kok tidak guru mata pelajaran. Saya sendiri sekelompoknya ada guru TK, ada guru SMP, ada guru SMA gitu Pak, seperti itu. Bahkan yang menjadi pengajar praktiknya kepala TK gitu ya. Jadi mengapa kesana? Jadi hakikatnya di guru penggerak ini bukan bagaimana meningkatkan kompetensi dari segi profesional kitanya, tapi bagaimana kita mengembalikan tugas dan peran sebagai guru. Semangat untuk semuanya. Dilanjutkan oleh Ibu Yanti. Waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya melanjutkan ya apa yang tadi dikatakan. Kebetulan ini sebenarnya tugasnya aksi nyata untuk modul
Nah, budaya positif itu tidak hanya bisa dilakukan dan disokong oleh satu guru. Contoh misalkan CGP-nya hanya Yanti sama Bu Ratna, nggak mungkin hanya kami. Makanya kita perlu ada kolaborasi untuk bisa membuat sekolah kita mempunyai budaya positif. Dan sentral dari budaya positifnya itu ternyata kita semua guru untuk bisa membuat budaya positifnya berjalan. Salah satu budaya positif yang sederhana tadi yang kata Ibu Yuni dibahas, itu sebenarnya masuk. Benar, kita itu sebenarnya sudah mulai ke Merdeka Belajar, hanya belum saja kurikulumnya diterapkan. Itu yang dirasakan. Terus ada beberapa materi, mungkin beberapa teori yang sepertinya benar kita terapkan di kelas. Salah satunya nih, nanti contoh misalkan kalau anak ke depan kemudian kita beri pujian, itu teh ternyata menurut teori itu teh salah. Katanya itu teh menghukum, pujian itu menghukum. Itu salah satu yang dipelajari. Ternyata banyak hal baru yang saya baru tahu, dan itu ternyata harus banyak sedikit mungkin yang bisa saya bagikan sebagai berbagi untuk berkolaborasi nanti ke depannya. Kayak, ih pinter, bagus, terima kasih, ini anak contoh gini, kan dipuji ya. Ternyata itu menghukum yang lain, mungkin seperti dianaktirikan, dan itu katanya tidak boleh. Menghukumnya ke yang lain. Kayak menghukum ke yang lain dan menghukum ke siswa yang kita puji juga. Ada ketergantungan. Ada ketergantungan. Kalau tidak dia, kalau tidak dipuji dia tidak mau. Itu salah satu hal yang baru. Terus ada yang nempel nih saya selama mengikuti modul budaya positif itu tentang 5 kontrol guru. Suka bertanya-tanya, saya ada di posisi apa nih? Sudah benar apa belum? Sudah ideal apa belum? Ternyata masih banyak yang harus saya perbaiki. Justru bisa jadi ibu-ibu sudah ada di posisi ideal, saya belum, berarti harus banyak belajar. Yang pertama itu guru itu ternyata ada di posisi penghukum, itu yang paling rendah. Bisa jadi secara tidak sadar ketika menemukan siswa yang tidur tadi di kelas, oh dimarahin, itu kan udah hukuman kan, hukuman verbal, dan sebenarnya itu dihindari. Nah, kemudian ada posisi yang lebih tinggi lagi, memposisikan sebagai pembuat merasa bersalah, dan itu secara tidak sengaja terkadang saya sendiri melakukan. Kalau lagi tidur, kamu mah bager, ibu udah capek-capek nerangkan, nggak didengar. Nah, kadang-kadang kan itu saya lakukan, ternyata itu posisi merasa bersalah, membuat siswa merasa bersalah, dan itu juga tidak bagus ternyata untuk si anak. Nah, yang ketiga ada posisi sebagai teman kita ke anak. Kadang-kadang kan memposisikan diri sebagai guru, kadang-kadang sebagai teman. Ada baik dan buruknya memang. Baiknya mungkin si anak bisa menerima masukan-masukan dari kita, tapi buruknya mungkin si anak kadang-kadang tidak bisa menerima ketegasan. Dan kita ada ibu etama udah kayak teman, bager dia, besti dia. Nah itu kekurangan, ada kekurangan dan kelebihan. Iya, kadang-kadang juga tidak sengaja bisa saya atau yang lain terapkan. Terus posisi yang keempat sebagai pengontrol. Saya nih kadang-kadang kalau misalkan ada yang melanggar, suka gini, ingat gak kalau kamu melanggar gini, aturan sekolah gimana? Kalau melanggar berarti gimana? Contoh nih, ya saya kan sebagai tim kesehatan, kalau anak yang kesiangan, kemudian sepatunya bebas diambil, kemudian dia nyeker nih, itu kan mungkin ada anak dengan sangat terpaksa, tidak biasa dihukum, tidak biasa melakukan pelanggaran, kemudian diambil, akhirnya tidak menggunakan sepatu, itu jadi beban buat dia. Kemudian dia tidak mau keluar kelas, dan itu ternyata saya melakukan kesalahan nih kepada anak, kadang-kadang tidak sadar ini. Berarti untuk pembelajaran saya juga untuk. Dan yang kelima nih yang saya mencoba masih berusaha ya, ada posisi yang paling ideal dan memang sulit dilakukan, yaitu tentang posisi sebagai manajer. Jadi ketika kita melihat murid melakukan kesalahan, kita harus tahu
tahu dulu latar belakang, ada kebutuhan dia, kebutuhan dasar sebagai manusia yang tidak terpenuhi, jadi dia melakukan kesalahan. Nah, bagaimana caranya supaya si siswa ini, si murid ini tidak kembali melakukan kesalahan? Ternyata nih, tidak hanya tugas guru BK saja, tugas kita sebagai pengajar di kelas, tugas kita sebagai guru mata pelajaran, apalagi sebagai wali kelas, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi kita itu harus tahu dulu latar belakang kesalahannya apa, kenapa dia melakukan kesalahan. Kemudian kita juga tidak boleh membuat dia down. Yang pertama kan kita harus menstabilkan dulu nih identitasnya. Ya wajar manusia melakukan kesalahan. Jadi jangan sampai dia saya mensyaratkan, saya melakukan gini-gini. Jadi harus diatur dulu memang si emosinya. Saya walaupun bukan guru BK ternyata belajar untuk itu. Apalagi di beberapa kesempatan saya mendampingi guru BK untuk mendampingi anak yang bermasalah, mungkin ya, oh mulai ini mengerti, oh paham kenapa langkah-langkah ini harus dilakukan gitu. Mungkin beberapa hal yang nempel saya, yang bagi saya mungkin ini harus disebarkan dan tahu ke yang lain. Ini ilmu baru yang saya dapat di sini salah satunya, dan ini membantu saya untuk bisa membuat suasana di kelas anak teh biar tidak takut nih. Contoh pelajaran saya tidak takut, gimana caranya anak ketika bertemu dengan guru supaya harus santun, gimana caranya? Kan kadang-kadang harus 5S, harus senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ada kitanya belum gitu ya. Jadi jangan terlalu menyalahkan anak gitu kan. Semuanya harus dimulai dari diri. Nah, termasuk saya, dan saya harus memberikan contoh dulu, teladan dulu sebelum menuntut anak untuk berbuat seperti itu. Itu salah satunya. Dan nantinya kan ke akhirnya itu kita ingin menciptakan budaya positif, sekolah yang berpusat pada murid, pembelajaran yang berpusat pada murid. Tentu saja sentralnya kita di guru untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman, suasana sekolah yang nyaman. Akhirnya si siswa, si murid betah untuk di sekolah dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, ekstrakurikuler dan lain-lain. Dan itu tidak bisa hanya oleh 1-2 orang. Butuh kolaborasi, koordinasi dari pemangku kebijakan, bapak kepala sekolah, para wakasai, dan juga ibu bapak semua yang ada di sini. Dia lagu. Terima kasih. Itu saja yang ada ya. Itu saja